Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel. Di video kali ini saya akan share bagaimana cara saya untuk memfillet paha ayam utuh. Biasanya saya akan membeli ayam bagian paha bawah. Jadi saya membelinya utuh, kemudian sampai rumah akan saya fillet, dipisahkan antara daging dan tulangnya. Dagingnya biasanya diolah lagi atau cukup dimarinasi, nanti waktu mau dimakan dipanggang. Jadi alat yang saya gunakan untuk memfillet adalah gunting. Kebetulan di tempat saya langganan belanja potongan paha bawahnya seperti ini ya. Jadi bagian bawahnya itu dipotong lebih sedikit saja dari dengkul atau lutut si ayam, sedangkan di bagian atas tidak sampai di sambungan antara tulang paha bawah dan tulang paha atas. Jadi di bagian atas potongan paha bawahnya ini kelihatan tulangnya. Cara memfiletnya, kita masukkan ujung dari gunting memasuki bawah dari daging, mepet ke arah tulangnya. Nah, kemudian kita gunting ke arah dengkul atau lututnya. Kemudian masih dari bagian paling atas pahanya, kita gunting mepet ke tulang bagian dagingnya. Potong melingkar sampai ke bagian bawah atau bagian pangkal dengkulnya, sampai benar-benar dagingnya itu habis dan tersisa hanya bagian tulangnya saja. Yuk simak cara memfilet paha ayam bagian bawah ini sampai selesai, biar makin paham bagaimana caranya. Mungkin pada percobaan awal-awal akan tersisa sedikit bagian daging ayam di tulang-tulangnya, tapi lama-kelamaan insya Allah bisa semakin mahir. Ingat aja kata pepatah, bisa karena biasa. Jadi ini adalah paha ayam bagian bawah dengan berat sekitar 1,5 kg. Seperempat kilonya berisi sekitar 3 paha ayam utuh. Jadi paha ayam bawah yang akan saya fillet kali ini adalah 18 potong. Hayo ngaku, di antara kalian masih ada yang ragu nggak tentang apakah ayam disuntik hormon atau tidak? Berdasarkan informasi resmi dari website Kementerian Pertanian, Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan atau Ditjen PKH menegaskan bahwa informasi mengenai ayam broiler yang disuntik hormon adalah hoax. Karena pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, pemerintah sudah melarang dengan tegas penggunaan hormon bagi hewan yang dikonsumsi. Jadi, sudah jelas ya, anggapan bahwa ayam disuntik hormon untuk mempercepat pertumbuhannya itu adalah hoax, karena tidak ada hormon yang digunakan dalam pemeliharaan ayam. FYI, pemberian hormon melalui pakan sangat tidak efektif, karena akan dipecah dalam saluran pencernaan ayam. Kemudian, pemberian hormon lewat suntikan itu membutuhkan suntikan beberapa kali dalam sehari, yang secara logis itu membutuhkan banyak biaya dan tidak mungkin dilakukan. Beberapa penelitian juga menunjukkan bahwa penggunaan hormon untuk memaksa ayam tumbuh terlalu cepat bisa menyebabkan masalah pada kaki ayam dan menyebabkan kematian dini. Jadi bisa disimpulkan bahwa pemberian hormon pada ayam sangat tidak efisien, baik dari segi harga maupun prakteknya. Lantas, kenapa ayam broiler itu pertumbuhannya sangat cepat? Jadi, itu disebabkan karena faktor genetik, pemilihan bibit unggul, dan pemberian pakan khusus yang bermutu tinggi. Ini adalah paha ayam terakhir yang harus difilet. Alhamdulillah selesai juga memfilet ayamnya. Nah, beginilah kira-kira hasil dari filetan paha ayam dengan menggunakan gunting. Nah, ini hasil dari tulang ayam yang sudah dipisah dari dagingnya. Biasanya saya menggunakan tulang ini untuk membuat kaldu. Nah, untuk kali ini
Filet paha ayamnya akan saya marinasi dengan bumbu. Ini bawang putih bubuk sekitar 1 sendok makan, kemudian ditambahkan saus tiram 1 sendok makan juga. Kemudian saya berikan baking powder sedikit saja. Setelah itu saya tambahkan sedikit minyak juga, ini sekitar 1 sendok makan. Kemudian yang terakhir adalah tepung maizena sekitar 3 sendok makan. Nah, sekarang waktunya kita memijat paha ayamnya biar nggak pegel. Salah, bukan biar nggak pegel, tapi biar dia menjadi tender, atau ketika dipanggang ataupun digoreng, dagingnya tidak keras. Biar ayamnya tetap juicy. Terus pijat ayamnya sampai merata biar bumbunya kena ke semua ayam. Jangan sampai ada ayam yang iri karena nggak kebagian bumbu. Nah, untuk bumbu marinasinya ini bisa macam-macam ya. Ini versi menggunakan saus tiram. Kadang-kadang saya juga cukup menggunakan garam, ketumbar, dan sedikit lada. Tapi tetap ya ditambah dengan sedikit baking powder, minyak, dan tepung maizena. Karena ketiga bahan itu adalah kunci untuk membuat ayam menjadi juicy. Nah, kalau kitanya udah capek, pegel, mijet-mijet si paha ayam, sekarang paha ayamnya kita resting ya, kita istirahatkan. Habis dimanja, dipijit-pijit, sekarang disuruh istirahat. Masukkan ke wadah yang tertutup. Tata-tata yang rapi biar satu kontainer atau satu wadah muat semuanya sekaligus. Ternyata cuma ada 15 potong ya. Nah, udah deh, habis ini ditutup, bisa masuk ke chiller kalau mau langsung dihabiskan dalam waktu 1 hari atau paling lama 2 hari. Kalau enggak, masukkan ke freezer ya. Ini saya mau share cara saya biasanya memanggang ayam yang sudah dimarinasi malam sebelumnya seperti yang tadi. Hayo, kira-kira saya menggunakan minyak apa ya untuk memanggang ayam yang udah dimarinasi tadi? Untuk kamu yang penasaran, stay tune, nantikan video selanjutnya. Saya akan share cara membuat minyak ini. Minyak ini ampuh loh untuk menaikkan berat badan anak. Bisa dipakai untuk memanggang, menumis, atau mendadar telur. Minyak ini sudah mengeluarkan bubble atau busa. Saatnya kita memasukkan ayam yang mau dipanggang. Nah, ini untuk makan si Mas dan si Dede. Saya panggang 2 potong filet paha ayam yang sudah dimarinasi. Nah, ini ukuran paha ayamnya cukup besar ya, karena biasanya saya membeli 1 kilogram paha ayam berisi 12 potong paha. Nah, kalau dengan ukuran segini, biasanya 1 kilo itu isinya sekitar 9 atau 10 potong paha ayam. Kalau sudah kecoklatan di bagian satu sisi, waktunya kita balik ayamnya, lalu lanjut ditutup lagi. Jangan lupa menggunakan api yang kecil. Dan durasi memasaknya ini cukup lama ya, sekitar 5-7 menit untuk tiap bagian sisi. Ini di bagian sisi lainnya juga sudah kecoklatan, waktunya kita angkat dan kita serving untuk si Mas dan si Dede makan. Minyak sisa memanggang ayam tadi jangan dibuang ya. Ini kita bisa gunakan untuk adukan di nasi hangatnya. Rasa nasinya akan jadi lebih yummy dan tentunya bisa menaikkan berat badan anak. Ini dia hasil ayam panggangnya. Looks so yummy. Ayo, siapa yang sudah berselera untuk makan? Yuk ikut. Di akhir video saya akan menunjukkan bagaimana juicy-nya ayam panggang ini. Sampai di sini dulu video kali ini. Nantikan video selanjutnya. Saya akan share cara membuat minyak yang tadi digunakan untuk memanggang ayam ini. Kalau kamu suka dengan video ini, jangan lupa untuk subscribe.
dan nyalakan lonceng notifikasi biar kamu nggak ketinggalan video terbaru. Thank you for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.